Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan individual peserta didik. Istilah pertumbuhan biasa digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan ukuran fisik secara kuantitatif, dan istilah perkembangan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan dalam aspek psikologis dan sosial, di mana aspek ini meliputi aspek-aspek intelek, emosi, bahasa, nilai, moral, serta sikap. Definisi pertumbuhan adalah bertambahnya berat, panjang, atau tinggi badan. Pertumbuhan ini mencapai titik akhir yang berarti bahwa pertumbuhan telah selesai. Definisi perkembangan lebih mengacu kepada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Contoh, perkembangan bayi dari merangkak sampai bisa berjalan. Adapun faktor-faktor dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor keturunan atau bakat, sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan sekitar dan proses belajar peserta didik. Dari aliran kedua tersebut menggambarkan bahwa faktor bakat dan lingkungan sama-sama memiliki pengaruh yang kuat dan dominan terhadap pembentukan dan perkembangan kepribadian seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pion Inita. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan intelek. Intelek merupakan daya upaya atau potensi untuk memahami sesuatu hal yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir atau bertindak secara abstrak. Kesanggupan mental untuk memahami, mengamati, menghubungkan suatu kemampuan secara efektif. Pembahasan tentang intelek tidak akan terlepas dari inteligensi. Intelek anak tidak mudah diukur karena perkembangan kemampuan berpikirnya tidak dapat dilihat. Anak melihat kenyataan berdasarkan informasi yang terbatas. Namun perkembangan intelek atau inteligensi anak dapat diukur melalui tes inteligensi. Melalui tes inteligensi, ahli psikolog dapat memahami kemampuan intelek seseorang yang dibawa sejak lahir. Dengan adanya tes inteligensi akan diperoleh angka-angka sehingga dapat ditemukan presentasi individu pada skor IQ tertentu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek anak antara lain faktor hereditas, lingkungan, dan bertambah informasi yang disimpan dalam otak, banyaknya pengalaman-pengalaman, adanya kebebasan berpikir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang perkembangan emosi. Perkembangan emosi merupakan perasaan yang disertai dengan perilaku fisik yang berhubungan dengan keinginan untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan primer. Seperti contohnya, bayi kalau sepertinya menginginkan sesuatu, dia akan menangis. Menangis adalah sebuah emosi. Ketika kita mendapatkan sesuatu hadiah, kita merasa bahagia, dan bahagia itu juga merupakan emosi. Dan yang berikutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan suatu proses yang dimana setiap individu membutuhkan orang lain dan tidak dapat berdiri sendiri gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita hidup itu harus saling gotong royong, harus saling membantu. Dan yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan suatu alat komunikasi atau sarana untuk pergaulan dengan sesamanya, untuk menyampaikan isi pikiran atau gagasan. Misalnya kita ingin bergaul dengan seseorang, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jika kita bergaul dengan guru, berbicara dengan guru, kita juga harus menyesuaikan alat komunikasi kita. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Perkembangan emosi semakin dipahami sebagai sebuah krisis dalam perkembangan anak. Usia dini disebut juga dengan tahap perkembangan emas atau golden age. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill.
emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak dalam diri individu yang sifatnya didasari. Istilah emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mencerca, to stir up, yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Selanjutnya yaitu perbedaan individual unik. Setiap individu memiliki kombinasi unik dari sifat-sifat dan karakteristik yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Di sini ada beberapa perbedaan individual unik yang dapat ditemukan. Yang pertama yaitu ada faktor genetik, yang kedua pengalaman hidup, yang ketiga kepribadian, yang keempat bakat dan kemampuan, yang kelima lingkungan sosial, lalu yang keenam yaitu perbedaan budaya. Perbedaan individual unik dapat memberikan kontribusi positif dan masyarakat karena mereka memungkinkan beragam ide dan perspektif untuk muncul dan berkembang. Namun, perbedaan juga dapat menimbulkan konflik, terutama jika mereka tidak dipahami dan dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memperlakukan setiap individu dengan hormat dan menghargai perbedaan individual mereka. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.